siapa. Lingkup arsitektur aplikasi apa saja yang digunakan di Study Center di sini? Karena ini terkait dengan perizinannya ya, yang dimaksudkan terkait perizinan. Kami bantu saya untuk langsung bidangnya dulu. Kalau kita kan hanya umum dan kepegawaian, mungkin tentang renovasinya gedung juga fasilitas baru terkait dengan sistem perizinannya saya akan berbagi. Ya, gimana? Saya kalau siap saya sampaikan dulu kepada kami advokasi yang tinggi ya kan ya sama orang benci adanya dari kami itu ada dua divisi di kedua bentuk. Nah yang ditangkap ini istilahnya lebih tendensi ke pengembangan tentang strategi itu semua tidak ada kebebasan. Saya sudah selesai standar operasional lain. Berarti mungkin kalau dokumentasi sama Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fandi, Prodi Sistem Informasi, kelas B20, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah didapat dari hasil wawancara. Di sini membuat sebuah judul yaitu Audit dan Tata Kelola TIK pada Layanan Sistem Informasi Terpadu Satu Atap dalam kurung Simtab Kabupaten Pamekasan dengan Pemprov Covid 2019 dalam kurung Gedung Islamic Center. Lebih singkatnya waktu, langsung ke pembahasan. Perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan dalam melakukan pengembangan internal maupun eksternal suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk mendukung proses bisnis dan perkembangan perusahaan atau intensi. Keberadaan dari teknologi informasi dalam kurung TI saat ini sudah menjadi hal yang penting bagi suatu organisasi jika mereka menginginkan efisiensi dan efektivitas kerja. Metode yang digunakan, yang pertama identifikasi masalah pada layanan Simtak Gedung Islamic Center, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga tahap pengolah data yang dirancang dengan membuat sebuah kuesioner, yang keempat pengelolaan data hasil kuesioner yang akan didapat domain untuk mengukur tingkat capability dalam kurung kepuasan. Yang kelima memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil pembahasan lingkup awal tata kelola dan manajemen. Penentuan lingkup awal untuk evaluasi tata kelola TI di Gedung Islamic Center Pamekasan menggunakan desain faktor 1-4 yang terdapat pada kerangka kerja COVID 2019. Faktor desain pertama dalam kurung interface strategi. Desain faktor pertama interface strategi atau strategi organisasi menggambarkan bagaimana strategi Islamic Center Pamekasan dalam penggunaan teknologi informasi. Faktor desain 2, interface goal. Interface goal dalam kurung tujuan organisasi terbagi menjadi 13 tujuan organisasi yang terdapat pada kerangka kerja COVID 2019. Faktor desain 3, risk profile. Faktor desain 3 yaitu risk profile dalam kurung profil risiko
yang kemungkinan terjadi pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Desain faktor 4. IT related issues permasalahan terkait TI. Faktor desain 4 menjelaskan mengenai permasalahan terkait penggunaan layanan teknologi informasi TI dalam perusahaan atau sebuah organisasi. Lingkup awal tata kelola dan manajemen berdasarkan keempat faktor desain, yaitu strategi organisasi interface strategi, tujuan organisasi interface goal, profil risiko TI risk profile, dan permasalahan terkait TI IT related issues. Maka didapatkan lingkup awal tata kelola dan manajemen dari Islamic Center Pamekasan. Proses yang memperoleh skor 75 artinya proses tersebut memiliki tingkat capability pada angka 4, atau proses tersebut dinilai penting untuk organisasi karena dimiliki skala prioritas paling tinggi. Penyempurnaan lingkup awal tata kelola dan manajemen. Penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menggunakan penambahan desain faktor dari 5 sampai 11, yaitu landscape, ancaman TI, trade landscape, persyaratan kepatuhan atau peraturan, compliance requirement, peran TI, role of IT, model sumber daya TI, searching model for IT, model implementation TI, IT implementation method, strategi organisasi, teknologi adoption strategi, dan ukuran organisasi. Faktor desain 5. Trade landscape. Hasil dari penilaian tingkat kepentingan faktor desain 5 dalam bentuk persentase. Desain faktor 6. Compliance requirement. Penilaian tingkat kepentingan dari desain faktor 6 meliputi persyaratan kepatuhan yang diakumulasikan dalam bentuk persentase. Desain faktor 7 role of TI. Hasil penelitian dari desain faktor 7 berdasarkan pengaruh peran TI bagi Islamic Center. Desain faktor 8 searching model for TI. Desain faktor 8 searching model for IT sumber daya TI, yaitu penilaian tingkat kepentingan yang diakumulasikan dalam bentuk persentase. Desain faktor 9 IT implementation method. Penilaian tingkat kepentingan desain faktor 9 merupakan metode implementasi TI dalam bentuk persentase. Desain faktor 10, teknologi adoption strategi. Penilaian tingkat kepentingan dari desain faktor 10 merupakan strategi adopsi teknologi yang diakumulasikan dalam bentuk persentase. Desain faktor 11, ukuran organisasi. Islamic Center Pamekasan memiliki jumlah karyawan aktif sebanyak 120 orang. Sehingga tingkat pengukuran dari Islamic Center Pamekasan dikategorikan sebagai perusahaan atau organisasi tingkat kecil dan menengah. Penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen. Setelah melalui proses penilaian terhadap penyempurnaan lingkup awal yang terdiri dari 19 desain faktor yang terdiri dari landscape, ancaman TI trade landscape, persyaratan kepatuhan atau peraturan compliance requirement, peran TI, role of IT, model sumber daya TI, searching model for IT, metode implementasi TI, IT implementation method, strategi organisasi, teknologi adoption strategi, dan ukuran organisasi. Maka didapatkan hasil penyempurnaan lingkup tata kelola dan manajemen yang didapatkan berdasarkan nilai setiap desain faktor menggunakan COVID 2019 Desain Toolkit. Evaluasi audit dan tata kelola TI pada pelayanan Islamic Center Pamekasan dilakukan berdasarkan kerangka COVID 2019. Islamic Center Pamekasan mendapatkan tingkat level 1 pada proses MIA 03 manage complaint with internal document, manage availability dan capacity BA 104 dan insurance risk optimization EDM 03 karena masih terdapat beberapa aktivitas yang tidak terorganisir untuk mencapai tingkat level 2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.